Halo Sobat Gizi, perkenalkan saya Hazrina Putri, mahasiswa profesi dietitian Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik bahasan yang cukup banyak ditanyakan oleh para perempuan, yaitu kejadian PCOS dan bagaimana rekomendasi penyesuaian gaya hidup, khususnya pengaturan diet untuk perempuan dengan PCOS. Polycystic ovary syndrome atau bisa disebut dengan PCOS adalah kelainan endokrin pada perempuan usia subur khususnya remaja. Polycystic diartikan sebagai banyak kista. Oleh karena itu, PCOS dicirikan dengan pertumbuhan lebih dari 12 kista berukuran 2-9 mm pada kantung ovarium yang dapat mengganggu keseimbangan hormon. Gejala yang sering ditemukan pada penderita PCOS antara lain menstruasi tidak teratur dan nyeri berlebihan saat haid, mood mudah berubah, gangguan metabolisme tubuh seperti berat badan mudah naik hingga obesitas, tumbuh banyak rambut di wajah, punggung atau dada, dan mudah berjerawat dalam jumlah yang banyak. Menurut pedoman American Society for Reproductive Medicine atau ASRM, terapi pertama pada penderita PCOS adalah penyesuaian gaya hidup, termasuk kontrol diet dan olahraga dengan pengendalian berat badan. Ini menjadi sangat penting bagi pasien PCOS. Intervensi diet dapat memperbaiki gejala klinis PCOS termasuk gangguan menstruasi dan indikator hormonal abnormal serta ovulasi. Selain itu, ditemukan obesitas sentral terjadi pada lebih dari 40% pasien PCOS. Secara umum, pasien PCOS yang obesitas dan non-obesitas cenderung resisten terhadap insulin. Diet seimbang dengan biji-bijian, protein, sayuran berdaun hijau, dan banyak konsumsi air sangat penting dalam diet PCOS. Idealnya, makanan harus terdiri dari 50% karbohidrat, 30% protein, dan 20% lemak. Yuk kita bedah penjelasan dari masing-masing makronutrien dan mikronutrien satu persatu. Yang pertama adalah karbohidrat. Diet rendah karbohidrat atau low carbohydrate diet mengacu pada diet yang mengontrol atau mencegah penyakit dengan mengurangi atau membatasi asupan karbohidrat sebesar kurang dari 45% dari total asupan kalori harian. Low carbohydrate diet ini dapat secara efektif mengontrol berat badan pada pasien overweight atau obesitas, kemudian menurunkan kadar insulin dan meningkatkan resistensi insulin serta defisiensi endokrin lainnya. Diet rendah karbohidrat dapat secara signifikan mengurangi indeks massa tubuh, kolesterol total, dan serum LDL pada pasien PCOS. Selain diet rendah karbohidrat, diet rendah indeks glikemik juga dapat meningkatkan sensitivitas insulin sebanyak 3 kali lipat. Diet rendah indeks glikemik mampu meningkatkan keteraturan menstruasi pada pasien PCOS. Nah, karbohidrat yang baik bagi PCOS dan dapat dikonsumsi adalah sayuran, kentang, kacang-kacangan, buah yang berupa apel, pisang atau pepaya, ubi dan singkong, nasi merah atau nasi hitam, dan juga dapat mengkonsumsi sorghum. Yang kedua adalah lemak. Selama melakukan pembatasan karbohidrat, konsentrasi insulin di dalam darah akan menurun dan glukagon meningkat untuk mempertahankan kadar glukosa darah agar tetap normal. Asupan lemak, khususnya MUFA dan N3-PUFA berperan sangat penting dalam patogenesis PCOS. MUFA sendiri dianggap sebagai lemak makanan yang sehat dan memiliki efek yang menguntungkan seperti minyak zaitun yang telah dikaitkan dengan kandungan MUFA yang tinggi karena dapat melindungi lipoprotein dan membran sel dari kerusakan oksidatif. Dan yang ketiga adalah protein. Kombinasi makanan dengan tinggi protein dan rendah glikemik dalam diet yang dimodifikasi ini dapat menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam sensitivitas insulin. Contoh makanan dengan protein dan lemak yang baik dapat ditemukan pada ikan, alpukat, biji-bijian, dan juga kacang-kacangan. Nah, karena kita sudah membahas mengenai makronutrien yaitu karbohidrat, protein, dan juga lemak, saat ini kita akan masuk untuk membahas mikronutrien yaitu serat dan juga vitamin D yang sangat penting untuk dibahas terkait dengan kondisi PCOS. Yang pertama adalah serat. Asupan serat akan berpengaruh terhadap resistensi insulin pada pasien PCOS. Serat makanan dapat membantu mengatur glukosa darah dengan memperlambat penyerapannya ke dalam sirkulasi, sehingga akan meningkatkan toleransi glukosa.
Serat yang larut air dapat menurunkan respon glukosa postprandial, sementara serat yang tidak larut air akan meningkatkan sensitivitas insulin. Mikronutrien yang selanjutnya adalah vitamin D. Beberapa penelitian menemukan bahwa 70 hingga 80% perempuan dengan PCOS juga menderita kekurangan vitamin D, dan kadar vitamin D yang rendah ini dapat memperburuk gejala PCOS. Jika ketika pemeriksaan di dokter menentukan bahwa kadar vitamin D penderita PCOS ini lebih rendah dari ideal, suplementasi vitamin D dosis rendah direkomendasikan untuk dikonsumsi karena memberikan efek baik pada hormon, kemudian peradangan, dan stres oksidatif yang terjadi pada pasien PCOS. Sumber vitamin D juga dapat ditemukan pada makanan, yaitu pada salmon, tuna, jamur, udang, dan juga kuning telur. Nah, Sobat Gizi, itu tadi penjelasan mengenai penyesuaian gaya hidup, khususnya pengaturan diet untuk perempuan dengan PCOS. Semoga dapat bermanfaat untuk Sobat Gizi semua ya. Salam sehat selalu.